يا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayah Sadirman, mana Ayah Sadirman? Siap. Udah agak mudah sekarang ngafalnya ya dibanding beberapa waktu yang lalu ya. Progres sih ada usbob, tapi tidak semudah ya kayak usbob. Ya, Kalau usbob insya langsung Allah. jauh lah. Ya, nanti pelan-pelan. Ntar lama-lama jadi kiai, insya Allah. Amin ya Allah. Jadi, buat ayah bunda yang baru bergabung, jadi jangan kecil hati. Ini insya Allah juga masih banyak yang progresnya pelan, pelan, pelan. Tapi setiap hari progres ke arah kebaikan, nah itu yang disebut atomic habit. Jadi para pemenang itu adalah yang selalu berusaha lebih baik lagi setiap saat. Jadi Udah aku setiap beli hari bukunya, hmm, udah beli usbob, udah aku beli bukunya. udah beli ya, alhamdulillah. Jadi pelan-pelan nanti lama-lama nambah ilmunya. Kasih Inna usbob. ladaina ankalau wa jahima. Sesungguhnya kemarin tuh kita bicara tentang Allah bilang wazarni wal mukadzibina ulil na'mati wa mahilum qalila. Biarin aku aja yang atasin mereka yang mendustakan. Mereka adalah orang-orang yang berkelimpahan harta dan beri tangguh aja Muhammad. Kasih waktu sebentar. Karena bagi mereka lama, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala enggak. Jadi kalau dalam surah Al-Ma'arij, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka ngelihatnya jauh, tapi kami ngelihatnya dekat. Jadi menurut orang-orang lama, tapi menurut Allah dekat. Nanti cari itu dalam surah Al-Ma'arij, ada dalam juz 29 juga, ayat bunda. Jadi kasih waktu mereka, supaya mereka kulu watamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makan, senang-senang. Kalian itu adalah para pendosa. Dalam surat Al-Mursalat kita udah bahas. Dikasih waktu untuk senang-senang. Dikasih waktu untuk makan. Inna ladaina ankala wa jahima. Allah sudah siapkan
azab buat mereka. Apa itu ankalan? Belenggu-belenggu yang berat. Kalau dalam surat Yasin sudah kita pelajari, inna ja'alna fi a'nakim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Jadi udah dikasih belenggu, nanti leher, tangan diikat, dan mereka menengadah. Pengen tahu nggak, ayah bunda, itu belenggunya beratnya kayak gimana? Pengen nyobain nggak? Nggak pengen nyobain ya? Ada dalam surah Al-Haqqah. Nanti cari ya, dalam surah Al-Haqqah. Ada dalam juz 29 juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman buat orang-orang yang ahli neraka. Allah bilang kepada para malaikat penjaga neraka, "Khuzuhu fawullu." Tangkap dia dan ikatlah. Summal jahima sallu. Masukkan dia ke dalam neraka jahim. Summa fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Lalu ikatlah dia dengan rantai belenggu neraka yang panas, yang panjangnya 70 hasta. Fasluku, seret dia. Jadi kalau pengen tahu berapa beratnya, panjangnya, gawatnya, ada tuh dalam Al-Haqqah. Jadi yang disebut innaladaina ankalan, kami punya belenggu yang berat buat ngikat mereka. Wajahima, dan neraka jahim. Dan bakal dicemplungin neraka jahim. Kalau Walid bin Mughirah diancam dengan sakor yang segitu seremnya, Allah ngegambarin sakor. Nah ini buat yang mendustakan agama Allah, Allah ancam dengan ankal dan jahim. Udah selesai? Belum. Wa ta'aman za ghussatin, dan makanan yang nyumbat kerongkongan, susah ditelan. Ini yang disebut kalau shock up tuh tersedak. Banyak orang yang meninggal hanya gara-gara urusan tersedak makanan. Mobil khusus ayah bunda yang semakin berumur, ilmu kedokteran ngasih tahu tuh makin kita berusia, makin susah untuk mengunyah, mencerna. Enzim di mulut, liurnya makin sedikit. Jadi banyak orang tua yang makan tuh suka batuk-batuk tersedak. Kalau di dunia aja tersedak itu bisa membuat batuk-batuk, bahkan bisa meninggal. Nah, sekarang di sana siapa yang nolong tuh dengan ada keluarganya. Wa ta'aman za ghussatin, makanan yang nyumbat kerongkongan. Apa aja makanan ahli neraka? Ayah bunda udah pernah belajar kan? Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yuni mihyuhu. Di sana nggak ada makanan kecuali dari dhari', buah yang pahit, beracun, lagi berduri. La yusminu, nggak pernah kenyang tuh makannya, dia makan terus. Wala yuni minju, dan laparnya nggak pernah habis. Jadi meskipun udah tahu beracun, pahit, berduri, mematikan, tapi dimakan terus. Apalagi makanan yang membuat mereka tersedak dan tersiksa. Dalam surat Ad-Dukhan itu ada. Inna syajarataz zakum. Namanya pohon dan buah zakum. Ta'amul athim. Makanan para orang-orang pendosa. Al-muhli yagli fil butun. Seperti tembaga panas yang bakal bergejolak. Menghancurkan
perut mereka. Kaghalil hamim, seperti menggelegaknya air yang amat panas. Tercari dalam surah Ad-Dukhan. Makanan-makanan ahli neraka. Dan itu balasan, ayah bunda. Balasan buat orang-orang yang mendustakan agama, menghinakan Allah dan Rasulnya. Ada ankalan, jahiman, ta'aman, zahussatin. Udah selesai? Belum. Wa'adzaban alimah. Azab yang pedih. Dan sebelum sampai di pembalasan Allah di neraka, nanti juga bakal bingung kalau hari bumi, gunung diguncang sama Allah Subhanahu wa taala, bakal kebingungan. Yauma tarjuful ardu wal jibal. Wa kanat jibalu katiban mahila. Rumahnya hancur, dia nangis. Rekeningnya dibobol, dia stres. Dunianya hilang, jabatannya dicuri orang. Nanti begitu, semuanya bakal hancur. Yauma tarjuful ardu wal jibal. Kalau hari itu sudah terjadi, baru pada ngerti. Belum juga ngomong neraka. Baru hari di mana bumi, gunung dihancurkan, dan gunung-gunung hari itu seperti pasir yang dicurahkan. Hancur seperti debu. Dan menggambarkan dahsyatnya neraka ini udah sering kita pelajari dari juz 30, dari surah Al-Kahfi, surat Al-Waqi'ah. Jadi gunung selalu yang menurut orang tuh gagah, kokoh, tinggi, menakjubkan, nanti hancur. Wasuyiratil jibalu, dan bakal dihancurkan gunung. Surat Al-Qari'ah juga begitu. Allah sebut gunung seperti anai-anai. Dan nggak ada yang kokoh, nggak ada yang hebat. Kalau gunung bumi aja hancur, apalagi siapalah manusia yang mendustakan agama Allah, yang sombong, yang menghinakan Rasulnya, menghinakan Nabinya, menghinakan kekasihnya. Karena itu, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi pelajaran buat kita orang beriman bahwa insya Allah azab yang kayak begitu bukan buat kita. Pelajarannya apa? Sebab pelajarannya wasbir ala ma yaqulun. Orang yang beriman tuh sabar dengan komentar-komentar orang-orang yang model begini yang tidak bertanggung jawab. Wahjuruhum hajuran jamila, tinggalin mereka. Dengan cara apa? Dengan cara yang indah. Jangan juga terprovokasi. Jangan juga meledak. Jadi kalau harta kita disita, diambil, segala macam, jangan takut. Terus mau nanya, tulis di chat. Pernah dengar nggak sahabat Rasulullah bernama, tulis ya. Kalau udah tahu tulis, tahu. Kalau belum tahu, belum tahu. Sahabat Rasul bernama Suhaib Ar-Rumi. Udah pernah dengar belum? Tulis di chat. Suhaib Ar-Rumi. Tuh, ada yang tahu, ada yang belum. Belum. Pernah. Hmm. Hmm. Nah,
Baik, banyak yang belum tahu. Ini Uzbab kasih tahu ya, kisah singkatnya. Waktunya udah habis ya. Ya, tinggal 2 menit lagi nih. Nggak apa-apa, terusin. Terusin Ustaz, nggak apa-apa. Suhaib Ar-Rumi ini orang Mekah, lahir di Mekah. Tapi Ar-Rumi itu maknanya adalah dia dikenal dengan orang Romawi. Tahu kenapa? Karena waktu dia kecil, dia lagi jalan sama ibunya, perkampungan, tiba-tiba diserang perkampungan itu. Lalu dia dan ibunya dijual, jadi budak. Nggak tahu tuh nasib bisa begitu. Dari orang Mekah, begitu kalah perang jadi budak, terus dijual lagi dari satu tuan ke tuan lagi. Jadi dia jadi budak. Tapi alhamdulillahnya sampai dia pindah tangan ke beberapa tuan sampai ke Romawi. Jadi dia besar di Romawi. Romawi itu metropolitan lah. Kalau sekarang New York lah kira-kira. Jadi dia punya pengalaman dan wawasan yang hebat. Jadi dia belajar di sana. Tapi waktu dia sudah mulai kaya di Romawi itu, sudah mulai sukses, lalu kemudian dia dengar bahwa di kampung halamannya ada seorang nabi. Maka dia tinggalin tuh Romawi, dia datang ke Mekah. Lalu singkat kata beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngikut. Maka dikenal dengan Suhaib Ar-Rumi. Dari Suhaib orang Romawi. Ayah bunda, dia datang ke Mekah nggak bawa apa-apa. Tapi karena udah pinter, wawasannya hebat, dia dagang. Suhaib Ar-Rumi ini jadi konglomerat di Mekah. Jadi yang belum pernah tahu kisah Suhaib Ar-Rumi, nah ini Gus sampaikan, dia jadi konglomerat di Mekah. Waktu kapan? Sebelum Rasulullah hijrah. Jadi masih di Mekah, kaya raya. Termasuk orang yang paling kaya di Mekah. Tapi Islam nggak bisa berkembang di Mekah. Rasulullah dan para pengikutnya, para sahabat disiksa. Hingga akhirnya Allah izinkan mereka hijrah ke Madinah. Ayah bunda kan tahu bahwa Rasulullah dan Abu Bakar termasuk orang yang terakhir kan, yang berangkat ke Madinah kan. Jadi yang lain-lain udah pada berangkat dulu, Rasulullah dan Abu Bakar ini diintai kalau dia jalan keluar dari Mekah bakal dibunuh. Pengen tahu nggak Suhaib Ar-Rumi? Kapan dia hijrahnya? Apakah bersama para sahabat yang awal-awal? Enggak. Apakah bersama Rasulullah dan Abu Bakar? Enggak. Jawabannya, dia termasuk orang yang paling akhir berhijrah ke Mekah. Kapan? Setelah beberapa hari setelah Rasulullah dan Abu Bakar meninggalkan Mekah. Tahu sebabnya? Karena orang-orang kafir, musyrikin Mekah mengatakan, lihat aja Suhaib Ar-Rumi. Kalau berani meninggalkan Mekah dan dia bawa hartanya, hancur pasti ekonomi kita. Istilah kalian ini sekarang ras lah kira-kira. Maka jangan sampai Suhaib Ar-Rumi pergi. Nah, singkat cerita ya bunda, Rasulullah SAW udah berhasil hijrah. Perjalanan Rasulullah itu 9 hari ke Madinah dengan jalan kaki. Dan ayah bunda kan tahu, Rasulullah nggak langsung masuk ke Madinah. Tapi di daerah Kuba Rasulullah mendirikan masjid bersama para sahabat. Tahu yang terjadi? Suhaib Ar-Rumi malam itu nyusul Rasulullah ke Madinah. Dia bawa dengan puluhan onta, ya bunda. Isinya apa? Isinya semua barang-barang berharga. Emas, perak, semuanya yang mahal-mahal. Hartanya udah banyak banget. Berapa orang dibawa? Sendirian. Suhaib Ar-Rumi sendirian bawa. Maka seperti ancamannya orang-orang musyrikin Mekah,
Jangan sampai Suhaib Ar-Rumi nyusul Muhammad ke Madinah dan bawa hartanya, karena pasti ekonomi Mekah hancur kalau Suhaib Ar-Rumi bawa semuanya. Malam itu dia bawa. Terendus. Dikejar ayah bunda. Lalu kemudian orang-orang musyrikin itu bilang kepada Suhaib Ar-Rumi, mau kemana? Menuju Allah dan Rasulnya. Dia pengen nyusul Rasul. Enak aja engkau, Suhaib. Dulu engkau datang ke Mekah, engkau tidak punya apa-apa. Kalau bahasa Betawi, modal kolor doang. Sekarang kau kaya raya, kau mau bawa. Pasti akan menciptakan kehancuran buat kami, kata orang Muslim. Terus apa yang kalian mau, kata Suhaib Ar-Rumi. Tinggalkan semua harta. Ayo bunda, kalau pemerintah nyita harta seseorang dikasih waktu 1 kali 24 jam aja, itu stresnya mulai sekarang, padahal disitanya besok. Tapi tahu nggak jawabannya Suhaib Ar-Rumi? Kalau aku tinggalkan semua hartaku di sini, apakah aku boleh menyusul Muhammad ke Madinah? Melihat ketenangan itu ya bunda, lalu kemudian orang-orang Mekah mengatakan, وَالنَّاقَ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا, onta yang kamu naikin, serahin juga. Jadi artinya suruh jalan kaki. Kalau aku kasih onta yang aku naikin ini, apakah aku boleh nyusul Muhammad? Lihat nih ya, orang-orang yang pantas Allah marah sama mereka. Kata mereka selanjutnya, wal aba allati labistaha. Pakaian yang kau pakai ini, baju yang kau pakai sekarang, lepasin. Masya Allah. Itu bayangin, datang ke Mekah modal kolor, pulang juga begitu, pergi juga begitu. Dibuka tuh sama Suhaib Ar-Rumi, dikasih. Terus ketawa-tawa tuh mereka semua. Ngetawain orang kaya raya, konglomerat, manusia terpandang semekah. Sekarang nggak pakai baju. Dan dilepasin. Tahu apa yang terjadi? Masjid Kuba udah jadi, ayah bunda. Tapi para sahabat bingung, kenapa sih? Rasul kenapa nggak kita masuk ke Madinah? Apa yang ditunggu? Gitu. Seperti Allah nyuruh sama Rasulullah, jangan masuk dulu ke Yasrib. Karena ada pemandangan aman hebat, ayah bunda. Saat itu tatapan Rasulullah panjang, melihat hamparan padang pasir, bebatuan di daerah Kuba itu. Tiba-tiba ada debu yang mengepul di udara. Tahu yang terjadi ya bunda? Ada orang tersyok-syok jalannya. Kelihatan sama Rasulullah. Dan terlebih yang lebih hebat lagi, Rasulullah berdiri. Tahu yang lebih hebat lagi ya bunda? Rasulullah lari. Menghampiri sosok itu. Dan kemudian dipeluk oleh Rasulullah. Ada kalimat, ada kata yang diulang-ulang sama Rasulullah. Rabbi hal bayi ya bayahya, Rabbi al bayi ya bayahya, Rabbi al bayi ya bayahya. Inilah perdagangan yang amat beruntung, hai Abu Yahya. Ini adalah perdagangan yang amat beruntung, wahai Abu Yahya. Ini adalah perdagangan yang amat beruntung, wahai Abu Yahya. Abu Yahya adalah kunyah panggilannya Suhaib Ar-Rumi karena anaknya Yahya. Orang ini pedagang besar, orang ini konglomerat, maka Rasulullah mengatakan, inilah perdagangan yang amat beruntung, wahai Abu Yahya. Bayangin coba. Rasulullah berdiri, Rasulullah lari, Rasulullah memeluk. Maka buat orang beriman tuh, Allah Rasulnya gak bisa ditukar dengan apapun. Dengan rumah, dengan keluarga,
dengan harta, dengan semua yang kita miliki, nggak bisa ketukar. Maka kalau ayah bunda dizolimi, diambil haknya, diambil miliknya, dan nggak usah sedih. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Kenapa? Karena nanti Allah yang beresin. Wadharni wal mukazzibina ulin na'mati wa ma'ilhum qalila. Biarin Allah yang balas. Dengan apa? Inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman za ghussati wa azaban alima. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahima. Semuanya bakal habis. Semuanya bakal hancur. Semuanya pasti akan berakhir. Dunia ini juga akan berakhir. Maka yang tersisa hanya Allah. Hanya keimanan. Maka jagain ya. Sama kita semuanya ayah bunda. Jagain. Iman kita pada Allah, iman kita kepada Rasul, iman kita kepada agama ini. Jazakumullah ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh.